Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya hadirin rahimakumullah, senang sekali pada malam rutin kajian malam Sabtu masuki bulan Maret. Baru saja kemarin 3 Maret 1924 Miladiah ada peristiwa apa? Turki Utsmani sebagai garda benteng terakhir kekhilafan Islam rontok, hancur, bangkrut. Seiring dengan bangkrutnya kekhilafahan, di mana-mana umat Islam dijajah. Di mana-mana umat Islam tidak memiliki lagi bapak, tidak memiliki lagi induk. Nasrani, Kristen masih punya paus, betul? Siapa yang menyebabkan kehancuran kekhilafan Turki Utsmani jatuh? Siapa? Dari luar. Dari luar. Kemal Atatürk. Dari dalam umat Islam sendiri karena sudah terkena penyakit wahan. Apa wahan? Hubul hayat wa karahiyatil maut, cinta kepada kehidupan dan takut mati. Kalau ngaji dapat duit enggak ya? Dapat, entom. Bisa entom. Bagus Pak. Ora, Kalau niatnya pesan entom terlalu hina, terlalu kecil. Saya yakin di rumah-rumah Anda ada ayam, ada Enggak punya, Pak. kambing. Enggak punya. Oh, enggak. Iya iyalah. Ayam jerap kulkas. Insyaallah kita disatukan karena Allah. Kita disatukan malam ini semata-mata dengan izin Allah. Mudah-mudahan satu episode rangkaian sejarah hidup kita dengan dipertemukan kita di Al Hasan untuk kedepannya. Tadi Ustaz Samsudin bilang bahwa ini hanya langkah awal, episode awal. Untuk berikutnya, mari kita membuat sejarah. Setuju membuat sejarah? Setuju. Ini umat Islam dijajah. Kemana-mana kita. Ini kalau Bagus mau jujur bilang, mudah-mudahan sepakat ya. Sepakat. Ini lebih bahaya daripada penjajahan Belanda. Betul. Betul. Kalau penjajah Belanda dahulu tidak seperti sekarang. Sekarang Belanda ireng, Pak. Kemana-mana harus. Masya Allah. Dana haji, waktu Belanda menjajah kita, dana haji ikut intervensi nggak? Awas, kalau Islam ini banyak yang salah paham. Negara kita ini mayoritas Islam, berarti pemerintahan kita juga pemerintahan Islam. Belum tentu. Islam itu diidentifikasikan kan azan. Nah, sekarang ada dipermasalahkan nggak? Masalah. Ada dipermasalahkan. Awalnya nanti diatur toaknya. Lama-lama kita ngikut masjidnya dihancurin. Sasaran targetnya bukan kita hari ini. Sasaran targetnya kapan? Keturunan. Anak cucu kita. Sekarang kalau kita tanya sama Kepolisian Republik Indonesia, itu per bulannya kita dapat asupan candu, morfin, narkoba. Hari-hari kolor Bapak. Bukan kintal lagi loh. Ton. Untuk apa? Menghancurkan generasi muda. Ya. Yang paling ringan-ringannya supaya mereka lalai, HP. Itu buatan siapa? Yahudi. Setidak-tidaknya itu HP melalaikan kita. Kalau suara azan panggilan untuk sholat diabaikan. Tapi kalau panggilan HP, Waduh. waduh itu HP. Pak Bowo ulang tahun. Ciri orang yang cinta adalah selalu membaca SMS-nya. Iya. Tetapi faktanya katanya kita cinta Allah, boro-boro ngebaca SMS dari Allah. Yang sering dibaca SMS dari cewek kita. Gawat. Oh gitu maksudnya. Darpi tapi apa darpi ta? Darpi ta. Nah, darpi. Ini Allah bagus melanjutkan. Tadi ayatnya itu kan luar biasa. Itu senapas dengan waman andikri fa innalahu mahisatan dongka. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ada di mana?
Di surat mana itu? Al-Hijr. Barang siapa yang lari berpaling dari pengajaran Rabb-nya, lari dari pengajaran Quran, maka dia akan merasakan dadanya sempit. Ya, meskipun mobilnya banyak, sawahnya luas, sempit dia. Bagus, Pak. Oi, Perang, Pak. Saya dukung, Pak. sampai nyenging, Pak. Sawahnya nggak ada manfaatnya, mau. Mobilnya nggak ada manfaatnya. Yang jelas Pasar cantiknya nggak ada manfaatnya. yang Iya, ada, Pak. Wah. yang ada manfaat itu odong-odong ya, Pak. Kenapa? Ya karena dadanya sempit. Banyak nggak orang seperti itu? Banyak. Banyak. Ya Allah, bagus nih, alhamdulillah. Kadang ada pemasukan, ada pengeluaran, masukan, pengeluaran kemarin buru-buru, bating. Pak, enggak telepon saya, Pak. Aduh, gawat. Tapi alhamdulillah di inilah. Jangan melihat bagusnya, di belakang bagus. Bitilah, tekong-tekong nge-backup takbir. Allah. Kaji wahab nge-backup takbir. Allah. Ini soal waktu. Waduh, waktu, Lagi Pak. dipikirin nih. Waktu yang akan menjawab Ya banyak. pikirin aja. Pikirin terus, Pak. Sekuat pikiran. Ketika bapak kita sedunia nggak ada, khilafah nggak ada, akhirnya apa kita? Seperti ayam kehilangan induk semangnya. Piak, piak, piak. Indonesia banyak masalah. Malaysia sekarang baru saja Perdana Menterinya diturunkan. Banyak masalah. Kemarin kita mendengar di berita ya, bahwa yang pakai jilbab di India dipersoalkan. Sementara sering saya ngomong bahwa toleransi itu nggak usah diajarin sama kita. Justru mereka lah yang harus belajar toleransi. Ketika umat Islam yang mayoritas, minoritas aman, betul? Betul. Tapi ketika giliran mereka yang mayoritas, kitanya minoritas, Tidak. dihabisi nggak? Habis. Masya Allah, minoritasnya kita di India 200 juta loh. Hampir nih jumlah penduduk muslim sedunia yang paling banyak kita. Kedua, India, jangan salah. Ketiga, entah itu Cina masuknya itu. Karena Cina sebenarnya umat Islamnya 100 juta. Tetapi ketika umat Islam tidak mengendalikan kekuasaan, ya, mereka seperti buit. Ini kita hari ini. Dulu Majapahit, saya kemarin kan cerita tentang uang zaman Majapahit. Ya, Ustaz Adi tahu. Pak Kiai. Uang waktu zaman Majapahit, tulisan logamnya itu tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau begitu pertanyaannya, Majapahit Islam apa bukan? Masyarakatnya boleh, ya. Rakyatnya boleh, banyak Hindu, mayoritas Hindu. Tapi kendali kekuasaan Majapahit, ya kalau uangnya itu dicetak dengan tulisan La ilaha illallah, berarti kendali kekuasaan yang ada di Majapahit sudah apa? Sudah Muslim. Maka muncullah tokoh yang namanya Damar Wulan. Saya ambil Damar Wulan dari tokoh waktu Majapahit. Dalam rangka apa? Menyongsong dan menyambut Supaya manis. Gemak Bintorogung. Waduh. Begitu. Begitu. Jadi Majapahit Orang sekarang tua jadi kita Majapahit. kalau cerita dakwah, metodologi untuk bagaimana target goal dakwah, Masya Allah. Kemarin Masya ngumpul Allah. di rumahnya Ustaz Samsudin. Dulu tahlilan melahirkan Demak, sekarang tahlilan melahirkan Dekat. Hebat. Cemen! Cemen! Orang yang masih bertahan bergaul dengan saya, selera pemberani apa penakut? Berani. Marco Polo, Pak. Kabur dengan saya. Mati juga. Mati juga. Ada yang udah bergaul dengan kita, lari kemudian mati juga. Mati, Pak. Mati lah kau. Iyalah, mati lah kau. Takut, berani urusan mati mah. Angger. Kulun nafsin da'iqatul Maut. maut summa ilaina turja'un. Jauh. Akan mati. Cuma mati kita nih. Nih kita cerita ya. Jujur saya bukan ria, bukan. Ketika saya cerita kematian, saya diskusi dengan Haji Wahab. Ya. Raden Pata. Jangan cemburu kalau saya mengenai Raden Pata. Jangan cemburu, adik, jangan cemburu. Santai. Santai. Ya, ini Kita semua pasti akan mati. Tapi mati kita apakah sebagai kesatria atau mati kita sebagai pengecut?
Pecundang saya bilang. Kepikiran dia, punya 30 miliar kan katanya harganya udah 30. Ya udah kalau begitu saya 500 meter katanya. Alhamdulillah takbir. Allah. Juara. Kita bisa bayangkan kalau pangkalannya bergerak di masjid musola, Yai Haji Abdul Majid bergerak. Kalau Ustadz Adin di Kidulan, Ustadz Samsudin bergerak, ini satu mobil penuh ini? Belum? Baru 80%. Cari 20% lagi. Kalau dari Kidulan kurang untuk ngangkut armada kendaraannya, dari sini kita jemput odong-odong lagi, insya Allah. Hidup grup odong-odong. Nih Cina nih ketar-ketir. Dengar nggak tuh? Kemarin ada yang memberangus demo sampai ditembak, ada 5-10 orang yang meninggal. Ternyata Brimobnya itu seragamnya Brimob, orangnya orang Cina. Udah dengar ya? Artinya apa? Mereka tuh sudah pengen merangsek, tapi sisi ya, sentral komunis di Indonesia masih mikir-mikir. Waduh, masih banyak orang yang ngaji kayak begini, saudara. Mikir-mikir nggak? Mikir-mikir. Karena mereka sejarahnya tahu, dengan bambu runcing saja orang Indonesia itu menang. Betul? Betul. Bambu runcing. Tapi jangan lupa, yang maju perangnya orangnya rajin ibadah, puasa Senin Kemisnya jalan, baca Quran hafalannya akeh, sehingga bukan pengen urusan menang kalah, pengen mati. Kalau umat Islam sudah pengen mati, tidak ada artinya apa-apa saya hidup. Kalau Islam dihina, baru yang diberi kemenangan. Sekarang kita cinta hidup, melangkah ke Masjid Al-Hasan. Kita uliah apa? Oli pedesan, Pak. Di mana-mana kita itu kalau menyaksikan para sahabat, para tabiin, loh kamu sholatnya berpindah-pindah. Udah sholat di tempat itu pindah lagi. Udah sholat tempat itu pindah lagi. Kemudian lari, nyari masjid yang lain. Kok apa artinya mereka? Saya sedang mencari tanda bukti tempat sujud saya sebagai bukti saya tunduk dan patuh kepada Allah. Takbir. Sekarang kita kalau sudah tidak ada Masjid Al-Hasan di kandang haur nih, puter. Tsunami nih dekat kan dengan laut. Habis kita. Alhamdulillah masih ngaji di sini, alhamdulillah. Sekarang ngajinya Wali Sanga melahirkan kedaulatan, melahirkan kekuasaan agar umat Islam jangan dihina. Sebanyak apapun kita, kalau nggak punya harga diri, nggak punya prinsip, selalu dipermain-mainkan dengan 50.000, selalu dipermain-mainkan 100.000. Tapi kendali kekuasaan dikendalikan oleh orang-orang Palu Arit. Ini hari ini terjadi. Apalagi mohon maaf, ngajinya sudah ngawur. Ngaji, giliran kita menentukan siapa kendali kekuasaan, aja nyoblos. Ngaji bu, ngaji bo, Bodong. ngaji bodoh. Tuh. Benar, budek bodong. Kita pengen bagaimana memenangkan Islam. Pengennya kerak, kita mau perang nih. Perang senjatanya gablek belinang. Iya. Gak punya. Silat baby, suruh silat bisa. Pengennya menang. Ini rebutan siapa yang akan mengendalikan kubu ini? Siapa yang mengendalikan bupati ini? Kitanya diam, tidak nyoblos. Arahnya ngaji budek. Menang kalah hal biasa. Paling tidak maksimalnya kita lawan dulu. Lawan kezaliman, kan begitu? Betul. Makanya tadi ayatnya kuntum khairan umatin rijat binas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian adalah umat yang terbaik. Yang sengaja dikeluarkan, sengaja keluar dari komunitas-komunitas yang tadinya berbekal ilmu, mendapatkan pencerahan, keluar untuk apa? Kepada manusia. Menyeru yang ma'ruf, mencegah namun ada coblosan. Calonnya ini mah sholat, ini mah enggak, ini mah tukang mabuk, ini mah enggak, ini mah baik dengan masjid, ini mah enggak. Kitanya diam, alasannya haram. Ngaji goblok kan? Goblok. Kasih. Santar ngomong. Masya Allah. Kenapa 200 kursi di DPR Senayan, orang-orang PKI, anak-anak SPKI? Kenapa? Karena ini ngajinya sudah ngawur.
ngajinya sudah nggak. Akhirnya orang-orang ex-PKI lenggang kangkung sehingga hari ini membuat kebijakan-kebijakan yang tentunya merugikan umat Islam. Tadi siang mudah-mudahan saja Demo. nuntut untuk persoalan Yakut. Ada pengaturan toa. Mudah-mudahan Yakut turun. yang share. Kalau nggak turun mati ya Allah. Amin. Amin. Demokrasi. Yang Turun mati. Hadirin, ini terbukti ramalan Nabi. Ya ati ala nasi zamanun. Warusauhum kal asad. Wa wajiruhum kadiab. Wa qadituhum kal gilab. Wa kasirun nas kal agnam. Akan datang zaman kepada kalian di mana pemimpinnya mental karakternya seperti singa. Itu apa? Tahu kan singa? Buas. Oh, kalau yang suka ngeliat itu ya di rekaman-rekaman dunia fauna, tukang rekam buas. Coba perhatikan wajah Jokowi kalau dari samping kayak apa itu? Fir'aun. Kemudian menteri-menterinya kayak apa? Serigala. Serigala itu apa? Rakus. Kemudian penegak hukumnya, polisinya seperti Anjing. pas banget. Sampai menteri agama ke bawah-bawah Kayak anjing. nyamain azan seperti menganalogikan. Masya Allah. Innalillahi. Dan kebanyakan manusia kal agnam seperti kambing itu apa? Bani Israel beberapa nabi turun ribuan jumlahnya. Sampai misinya Nabi Isa pun misinya apa? Selamatkan domba-domba yang tersesat. Kenapa? Domba-domba yang tersesat itu adalah orang-orang yang nggak ada yang mimpin. Anak sing main seketeru, ayo. Nasdem. Anak sing ngajak kopi, ayo. Ngajak ngelembuk, ayo. Ngajak sawer, ayo. Punya prinsip nggak kalau begitu? Nggak punya prinsip. Kenapa? Karena at-tauhidnya belum tertanam, belum terbangun. Daraballahu masalan kalimatun thayyibah kasajaratin thayyibah asluha sabitu wa farquha bisama. Waktu diukulah. Contoh perumpamaan yang baik, kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Asluha sabitu. Asluha sabitu apa? Punya pendirian, akar yang kokoh. Ya. Coba. Pernahkah mangga kesirian manisnya dengan serikaya tetangganya? Iya. Punya prinsip. Ya serikaya. Kita mangga pelem ya pelem. Pelembungan. Oh, saya juga nggak kesirian sama pewanda. Udah. Jangan terprovokasi. Jadi akarnya itu kuat. Jangan seperti pohon itu seperti pohon eceng. Godok. Eceng godok itu apa? Nggak punya pendirian. Bagaikan air di daun keladi. Ada suara. Ada. Pantesan tuh aku diciliki. Dokter Uhapi sama. Ya. Cabangnya menjulang ke langit. Kemudian setiap tahunnya menghasilkan buah. Itu tuh di 24, 25, 26 surat Ibrahim yang memang ini masih suasana Rajab, Ar-Rajab Sahrullah, Syaban Sahri, Ramadan Sahrul mati. Suasana. Waduh, Rasulullah ini sedang dididik luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bagaimana meng-cross check apa? Negara Mekah yang diberkahi, meng-cross check negara Palestina yang diberkahi. Jadi Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj itu sebenarnya lagi belajar bernegara. Bagaimana negaranya? Baldatun
Thayyibatun warabun. Mohon maaf, Rajaban beberapa tempat saya perhatikan nggak pernah ngupas bahwa Ar-Rajab Nabi Muhammad sedang dididik, dilatih untuk menjadi negarawan. Padahal pernah diceramahkan oleh almarhum Jainuddin Amjad. Sholat miniatur negara. Imamnya itu seumpama presiden, betul? Betul. Kemudian jajaran yang baris terdepannya seperti menteri-menteri kan begitu? Kalau imamnya lagi nggak konsen, maka yang di belakang mengingatkan dulu. Mengingatkan, pantas batal wudhu. Kalau imamnya ngentut baru. Maju. Nih kalau mohon maaf nih, kalau Indonesia siapapun imamnya sebenarnya imamnya ngentut terus ini. Makanya nggak pernah beres, Pak. Betul. Nggak pernah beres. Mohon maaf. Diperpanjang 3 tahun lagi. Itulah makanya ngentutnya nggak beres banget. Perang, Pak. Pancasila zaman Orla tafsirnya menurut Soekarno. Pancasila menurut Soeharto tafsirnya menurut Soeharto. Pancasila zaman Pinocchio tafsirnya apa dari Pino? Kalau begitu teladannya jelas nggak Pancasila? Teladannya nggak jelas. Seandainya yang jadi presiden Rwanda tafsirnya lain lagi. Janda-janda semuanya milik saya bisa jadi. Astagfirullah, Pak. Umpama itu. Istighfar. Umpama itu. Bisa dipaham maksud saya? Kita ini nih udah terkena doktrin sihir itu. Sihir. Ya, saya ingin mengupas tuntas bahwa Pancasila itu awalnya benar karena Piagam Jakarta mengikat umat Islam dengan adanya ketuhanan yang Maha Esa dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk. Mengikat nggak? Indonesia Timur protes. Sebenarnya di belakang protes Indonesia Timur itu adalah Jepang tidak terima, Kompeni Belanda tidak terima. Kalau umat Islam melaksanakan peraturannya, pasti Indonesia akan hebat, akan jaya. Betul? Dari zakat saja, SDM orangnya juga akan jujur. Karena sholat itu sebenarnya kalau terikat dengan syariatnya melahirkan pejabat-pejabat yang jujur. Terus kalau syariat Islam tegak, hukum Islam tegak, apakah kita mengganggu orang kafir? Tidak. Orang non-muslim? Tidak. Enggak. Ya, itulah salah pahamnya. Ya, kita dibohongi, dimanipulasi, dikibulin, ditipu. Sebenarnya kalau umat Islam nih mampu menegakkan hukum Islam, kemudian semuanya akan aman. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tokoh-tokoh Cina, seandainya Islam tegak, tokoh-tokoh Cina, kira-kira khawatir ada yang mencuri nggak? Tidak. Aman. Lantas kenapa mereka tidak terima? Karena masalahnya kalau Islam tegak, hukum syariatnya tegak, janji Allah, walau anak ahlal qura amanu wa taqaw la fatahan alaihi barakati minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu ya. Allah akan karuniakan dari langit dan dari bumi, yaitu berkah rezeki. Kalau sudah umat Islamnya diberkahi, rezeki barokah, enak gak? Enak. Kaya semua nggak? Kaya. Kenapa sekarang kita diobok-obok? Karena kitanya banyak, terutama ustadznya, banyak ustadznya masih miskin. Sehingga banyak ustadz yang terkena amplop, ustadz amplop Pihim. Ustaz deras temenangan amplop begini. Gawat. Kalau mimpin yasinan lain lagi mas. Ya, saya suka mimpin yasinan mas. Sehingga apa? Ustadz punya umat. Ketika sudah ditembak amplop pihim, akhirnya apa? Geledak. Bodoh amat. Harap menang sapa. Sing penting mah kita wis oli 10 juta. 10 juta untuk menyengsarakan umat Islam se-Indonesia. Siapa yang rugi? Kita juga. Ya Allah, sekarang tadi udah disinggung tuh masalah minyak sayur. Ya pantesan minyak sawit stoknya habis karena dioper penduduk Cina itu 1.400.000.000.
kita 270 juta. Akhirnya kita dianggap provinsi, saudara. Kita dianggap provinsi oleh mereka. Coba pengelolaan kenegaraan, aset negara dan sebagainya, habis kita. Jadi, siap-siap. Siap kalau kita perang. Siap. 7 orang. Waduh. Cicing baik. Oh, saya paling keras tadi. Kalau misalnya kita sudah dijajah terang-terangan oleh Cina, nantinya yang punya sawah banyak pun sia-sia nggak? Sia-sia. Yang punya mobil pun sia-sia nggak? Sia-sia. Habis gak ada manfaatnya apa-apa. Yang punya mobil jalan. Tentara merah dicanda, dibakar. Eman-eman beli. Makanya nih, mumpung ini butuh dana perjuangan. Yang punya sawah, siapa yang punya sawah? Haji Dama, Haji Kalim. Siapa yang punya sawah? Siap. Saya siap, Pak. 2 hektar. Wih, Bener. hektaran sa. Ngomong 2 hektar, Kan perwakilannya dengan jiwa. Kiri. Perintah siapa itu? Iya. Raden patah, kalau ini kan nggak patah, Wak. Nginget-ngingetin banyak. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengennya saya Al-Qur'an itu kan solusi. Sementara para wali itu ngaji tuh bukan ngaji antak-antuk ya kaliru ya katipu tidak cukup dengan itu. Tahu Sumedang. Tahu Sumedang. Enggak. Bagaimana Islam itu solusi? Sekarang kita lagi ditipu. Apa-apa dipaksa dengan vaksin. Apa-apa harus pakai kartu BPJS. Sampai sekarang dana haji diembat. Kemudian tunjangan hari tua, jaminan hari tua diembat juga, Masya Allah. Karena dikuras habis kita. Yang korup-korup sampai triliunan itu orang Cina. Brengsek orang Cina. Brengsek. Dari semenjak dulu Mongol ingin menguasai kita Majapahit. Tapi kedahuluan dakwahnya para wali sana. Akhirnya sebelumnya berdiri Demak, berdiri Cirebon, berdiri Banten, berdiri kesultanan Islam yang sudah bisa melaksanakan hukum Islam. Tetapi karena kita dengan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 ya, di sana satu tanah air Indonesia. satu bahasa Indonesia. satu bahasa Sultan menyerahkan kedaulatannya kepada Soekarno. Tapi kan akhirnya negara kita jadi begini. Soekarno amanat nggak? Tidak. Kalau tidak amanat, lawan kata amanat apa? Khianat. Ya, ciri orang munafik ada berapa? Tidak. Ya. Ciri orang munafik itu ada 3. Ya. Termasuk subuhnya, awas, hati-hati tuh. Itu. Dalam hadis yang lain, subuhnya yang malas langsung ciri. Kalau debat ngeyel, sama itu. Yang umum, kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, diberi amanat khianat, itu umum. Di beberapa hadis yang lain, kalau debat ngeyel. Siapa di sini kalau debat ngeyel? Itu awas ciri-ciri itu. Kalau subuh malas, itu ciri itu. Subuh malas ciri munafik, awas. Ya. Termasuk kalau punya uang banyak, itu munafik. Makasih. Alhamdulillah malam ini konsumsi dari Mas Bebek. Al-Mukarram ya. Wablok, alhamdulillah. Kita doakan agar rezekinya lancar, amin. Pak, Keluarganya diberi kesehatan, itu amin. duitnya mah dari saya, Pak. Ya tapi Abah Surya juga nyumbang. Betul. Jangan terprovokasi. Yang jadi Itu apa namanya? itu tanah 500 meter dari saya yang disebut Raden Patah terus. Ini pelanggaran berat gugat di akhirat sih, Pak. Sesi konsumsi udah matang belum nanti? Udah. Kalau udah matang, Biarkan itu Raden patah. Tapi kalau patah saya tulang. ngomong sampai subuh nggak masalah. Iya betul. Terus, Pak. Terus. Kadang-kadang kan yang mendengar kan Musami kadang-kadang. Nggak bisa, terus. Ya nggak bisa terus maksud. Jadi kembali, ketika umat Islam nggak punya bapak, umat Islam nggak punya pemimpin, maka yang terjadi hari ini umat Islam Yatim. nggak punya daya upaya. Betul. Ya, betul. Betul. Ya, seperti ombak, ada seperti buih, ada ombak ke arah kanan, ke kanan, ada ombak ke barat, karena tidak punya pendirian. Dan oleh karena itu kita kembali, luha amruha dilumati ila bima soluha bi awaluha. Islam tidak akan menang. Pengen menang nggak?
Islam tidak akan jaya. Pengen jaya nggak? Jaya. Kecuali kita mengikuti para pendahulu kita, mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah cirinya tidak gampang mengkafirkan, tidak. Cirinya betul-betul ihdinas siratal Mustaqim. mengikuti jalan yang lurus dan pegangannya kitab-kitab yang mutabaroh, kitab-kitab yang sudah diakui lisensinya, kapasitasnya, keberadaannya. Tapi kalau ayat aliran-aliran yang menyimpang, sektarian, pasti kitab-kitabnya terbatas. Benar nggak Ustaz Adin? Pak Kiai, maaf, yang ngaji LDI, maaf. Sok tanya orang yang pernah ngaji LDI. Oh ini Pak Guru udah ya? Pak Guru nih udah. Pak Guru Yatan, alhamdulillah, sepuh kita. Orang yang sempalan itu biasanya kitab rujukannya, referensinya terbatas, nggak boleh tengok kanan, nggak boleh tengok kiri. Ya. Pakainya kacamata, udah makan tuh kitab LDI terus. Kalau yang ngaji jamaah tabligh, kitab-kitab jamaah, udah pakai kacamata kuda, jangan ketengok kiri, terus aja. Kayaknya kacamata odong-odong ya. Apalagi yang belajar ngajinya Ahmadiyah yang aku bilang itu, udah kitab-kitabnya kitab jamaat Ahmadiyah. Tapi kalau NU, Muhammadiyah, UIB masih waras, insya Allah masih waras, masih sehat. Kitab-kitabnya mutabaroh. Imam Syafi'i ambil, Hanafi yang bagusnya ambil, Maliki ambil, referensi yang utama, Yang penting jangan yang lima siko, dulu, Pak. Yang penting yang jangan dapat 50 dulu. dipercaya. Makanya ada kaidah usulnya. Ya, tadi malam saya sempat ngomong tuh. Apa kaidah usulnya? Ya, Malah itu wajib. ada yang ingat ya? Hah? Bukan. Malah hatimu wajib Pak. Ini biasanya itu Pak Usul. Khutbah sopa, wadah makadar. Ambil yang jernih, tinggalkan yang Ada. keruh. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. bagus. Kita belajar sama siapa saja. Khutbah sopa, wadah makadar. Begitu. Itu namanya orang tolibin penuntut ilmu yang cerdas. Jangan ini mah didoktrin LDI, mangkul. Asal muasalnya dari hadis, mangkul Al-Qur'an Nabi ghairi ilm. Kalau ya tabahum makanahu minanar. Siapa yang ngomong Quran, asalnya ngomong Quran. Siapa yang ngomong Quran, bicara Quran tidak dari Rasul, tidak pakai ilmu Rasul, kalau siap-siap duduknya di bangku api neraka. Gara-gara mangkul akhirnya jadi sandaran hadis itu tuh. Orang LDI harus mangkul. Apa dari guru kalau guru NU meskipun dia benar jangan diambil. Guru Muhammadiyah benar jangan diambil. Apa paling bagus? Aja diambil aja, beli jelas dulu. Kalau kita seorang tolib, pembelajar, orang yang menuntut ilmu sudah didoktrin seperti itu, maka iya sebenarnya sudah didoktrin. Padahal Imam Syafi'i mengatakan apa? Undur Mangkila wala tangdur mangkal. Manggila apa mangkula dulu? Undur manggila wala tangdur mangkol. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi perhatikan apa yang konten yang dibicarakannya, apa kontennya. Paham nggak Kom? Tahu nggak konten? Ababil inkonsistensi. Coba ulang lagi. Ini kira-kira dari Widulan paham nggak Pak? Paham nggak Pak? Kembali kita kuatkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, contohnya Wali Sanga. Wali Sanga itu ngaji sudah ada Majapahit, ngaji sudah ada Pajajaran. Tapi ngaji itu akhirnya karena Islam itu ada peraturan melahirkan Demak, melahirkan Cirebon. Caranya bagaimana? Dengan cara bijak. Kadang-kadang kan digoreng. Oh Majapahit akhirnya jadi Demak. Anak bari bapak, Brawijaya 5. Ribut? Enggak ribut. Perang saudara, paregreg 5 tahun saling berebut antara anak raja bari anak raja. Raden Patah itu adalah masih bagian daripada anaknya Brawijaya 5. Kemudian dipelihara oleh Arya Damar. Arya Damar itu adalah adipati yang ada di Palembang. Karena ini masih keturunan Brawijaya, suruh pulang ke Jawa. Di Jawanya lagi berantem perang saudara. Mantu pengen jadi raja, anak pengen jadi raja. Ada anak yang lain, yaitu Raden Patah. Akhirnya Raden Patah
melerai. Jangan sampai berantem perang saudara. Nggak ada yang terima, akhirnya yang mendapat dukungan Raden Patah. Berdirilah kerajaan Demak. Kalau di Jawa Barat ada Pajajaran, kan begitu. Terjadi peperangan dan sebagainya. Apa kemudian? Yang namanya Sunan Gunung Jati sempat mengislamkan Prabu Siliwangi, dikejar sama adiknya yang Baku Cirebon. Siapa adiknya? Yang ditelapisi jadi jagoan tuh. Kian Santang. dikejar sama Kian Santang, akhirnya menghilang. Lebih santang. Oh, lebih santang. Tidak ada penguasa, berdirilah Cirebon. Jadi meskipun orang tuanya tidak mau masuk Islam, anak-anaknya mendirikan negara Islam, mendirikan kerajaan Islam dengan cara baik-baik. Paham maksud saya? Nah, ngaji itu harus sampai ke sana. Makanya cerita wayang pasti ceritanya itu cerita rumah tangga duduk. Ceritanya duduk cerita esendol, bukan. Ceritanya cerita sampai aku dididik filosofi wayang luar biasa. Bakal beli ngedukung Pendawa, ngedukung Hastina itu bahasa Arab. Hasayatin, setan, negara setan. Pendawa itu ngomong si tukang dakwah. Nah, sekarang pendakwahnya siapa? Rombongan setan siapa? Ciri ya setan ngomongnya lantur. Beli dua ilmu semar. Apa ilmu semar? Antara cangkem karo sikile dirantai. Lamun A, ya A, lamun B. Perhatikan semar. Semar itu kayak nangis beli nangis, saya gemuyuk. Orang gemuyuk maksudnya apa? Orang-orang yang suka berzikir. Jero iku semar. Jero. Ya. Hah? Iya, Pak yang bumi. Iya. Artinya apa? Ya, sangat manusiawi banget. Lagi duit, gemuyuk beli. Gemuyuk. Lagi tukan beri wadone. Gemuyuk. Tukan. Artinya begini, gambaran bahwa nampaknya Semar itu kayak gemuyuk, tapi kayak nangis. Gambaran sederhana, sing sedang baik. Lamun lagi sugih aja keliwatan, lamun lagi sengsara ya aja terlalu sedih temen. Yang namanya dunia itu ya putaran seperti panggung, iya begitu. Oleh karena itu jadilah Semar. Siap jadi Semar? Siap. Apa Semar tuh? Rantai, dirantai. Nampaknya seperti dibucang kan, kayak bocah cilik kan? Artinya selalu bersih. Iya. Insyaallah kalau ngaji wayang nanti saya buka-buka lagi kitabnya. Iya. Khusus nanti bab perwayangan. Langsung Jalang Tomo. Insyaallah di sini ini ajaran Wali Sanga tetap kita manut, tetap ikuti. Ya. Ajaran Pedesan. Salah. Bener tuh. Logistik itu penting. Makanya ketika tadi cerita kematian, saya tuh, aduh ini pasti kalau sudah cerita, tadi Ustaz Surya ngomong kematian ya? Iya. Di dalam kubur beribu-ribu tahun sampai kiamat baru munkar wa nakir yakir. Mana munkar wa nakir yakir? Hadirin, itu kan ada man robuka, man dinuka, man nabiuka, man imam muka, Belanda brengsek. Imam Syafi'i, Imam Kaula, itu brengsek Belanda. Imam di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sudah nggak ada, betul? Qurannya masih tetap langgeng. Siapa yang menggerakkan Quran setelah Nabi Muhammad tidak ada. Kalau misalnya di blok kandang haur ada nih orang nih menggerakkan Quran terus, ikuti. Karena Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Siapa yang pemimpin kita? Quran. Al-Qur'annya bisa jalan enggak? Enggak. Al-Qur'annya sebagai rujukan, tapi orangnya yang menggerakkan harus ada. Karena Nabi Muhammad yang menggerakkan Nabi Muhammad. Al-Qur'annya ada, yang menggerakkan ada. Nabi Muhammadnya tidak ada, berarti zaman sekarang pun yang menggerakkan Quran,
mengikuti lakukan adalah pembi Rasulillah usatun hasanah, ikuti begitu. Orang semacam itu pasti ya, biasanya dijauhi. Kenapa? Di mana-mana orang tuh, masya Allah. Dulu waktu saya kecil, bank itu baru satu di Indramayu. Saya dapat hadiah beasiswa di Adu 40 SD sekandang aur. Saya menang juaranya, ngambil uang 450 tahun berapa? 83. Dapat 450, luar biasa nggak? Biasa di luar. Saya beli visit uang, wah senang banget itu. Bank satu di Indramayu Kota, sekarang bank tiap desa. Bang Miun. Dan yang namanya bank itu resmi diakui oleh negara kita. Yang di luar resmi, orang-orang yang rentenaken pirang-pirang beli. Beranu anak ustad negah kena hukum syariat. Wahalallahu bay wa harama riba. Beli senang karo sing babak rentan, babak riba. Kira-kira ustad kieu disengiti beli. Lamun selama diundang ke payu beli. Mangsa payu wa kaji kieu tukang rentenaken, kieu bandar rentenaken, masjid oleh gawe akuan, kira-kira diundang beli lamun selama. Mangsa payu wa. Mulang netat Adin, Ustad Adin, bareng-bareng karena kita sama-sama Ustad di payu ya kudu bersatu. Ini kita sama nih. Ini pendekar punya yayasan pondok pesantren apa? Padepokan stres sirna rasa. Empat kan? Empat. Tapi setelah tak selidiki ini bagus ya. Pada bagus Ustad di payu. Setuju Ustad di payu bersatu. Kita ini nggak perlu uang dari orang. Kita mau dari Allah. Begitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kan itu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya saya mah yakin. Bapak tidak perlu, Pak. Ya udah, Jangan puji iman saya. Enggak, kalau tidak perlu saya masukin lagi. Hadirin, saya pengen nih berangkat ini kalau semuanya bergerak, kalau sampai dengan ini nggak muat, masjid ini dirobohkan, diganti yang baru, setuju? Kita tingkat. Ya, uangnya dari Allah, saya yakin. Atau minimalnya ini dibuka, bikin lingkaran, biar langsung ke dalam bisa menampung sampai dengan taruhlah 1 miliar. 1.000 lah untuk masih 1.000. 10.000. Nanti di sana kasih emper. Jangan kalah sama stadion. Di aula, Asal Pak. kita Di aula. tuh kayak kiduran gerak. Begitu Ustadz Admin 1, 2, 3 kali pertemuan dengan Wagus, langsung paham. Satu mobil 80% gerak. Alhamdulillah. Kalau gerak lagi 2 mobil diangkut. Siap kereta wisata. Siap, gerak. Nih Pangkalan nih harus apa namanya? Termotivasi nih Pangkalan nih. Kiai Mas Pangkalan nih. Itu berustad loh jabatannya. Wah. Bisa ngangkut 1 mobil. Pangkalan jet tempurnya meledak di Ukraina. Harusnya kalau sudah dipanggil kiai 2 kali lipat dari yang dibawa dari kiduran, insya Allah ya. Ya, kerjanya saya kan memotivasi ngompor-ngompori supaya bangkit. Kalau Anda punya pemimpinnya tidak seperti Wagus, kira-kira ya wis. Majalah sarung. Lamun Wagusnya beli galak, orang tak akhir malam 1. Bener nih? Teh kawin pengantin anyar harus keliwat, pengantin anyar masih males majalah sarung bae. Mi malam 1. Alhamdulillah. Kalau saya galak wajar. Kalau pemimpin letut, wah yang ada pada kabeh. Ya, benar. Siap nanti bawa ode sebanyak-banyaknya. Siap enggak ini? Siap. Wah, begitu. Oh, Korea. Jangan kalah dengan Korea Ali. M3 ITB. Jangan maaf nih, gelantang-gelantang kayak jagoan. Ngadepi Audacity, lihat. Ngadepi wong akeh mah hebat. Audacity belum bisa ngomong, ya kan eder kita ki. Pemimpin apa mau ngomong? Parit. Tes. Pemimpin partai. Siapa itu orang? Elang parta. Gas ya, Pak. Iya begitu, dibuktikan di lapangan. Loyal sama Wagus, buktikan. Jangan di sini, di luar sini pun tetap harus loyal begitu. Karena memang tadi lagi-lagi karena kita
harus mengangkat bapak. Hubungannya asahadat yang dibawa oleh Ki Semar Kuda Pamana untuk tanah Jawa, dan ilmu Ki Semar itu dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ki Semar itu kan hanya buatan yang dibuat oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Tujuannya adalah bagaimana menipu orang Jawa supaya berbondong-bondong masuk Islam. Bayangkan, Sang Hyang Dewa perang dengan Semar, hanya karena Semar punya layang jamu sekali Syarat, dewanya kalah, Sang Hyangnya kalah. Sedangkan mereka tadinya hormat sama Sang Hyang, akhirnya berbondong-bondong masuk Islam nggak? Itulah hebatnya wali. Itu begitu. Sekarang wayang bener tuh kata Ustaz Samsudin. Wayang sing diluru apa? Sawerane. Ya Allah. Kadang-kadang ngisi ning masjid, banyu ning masjid, begitu labas balik masjid orang-orang sedekah-sedekah wacan grup wayang gitu. Jengkel mah beli wae cuma kan gledar saking kok. Hadirin, pengen kita punya bapak? Ya. Pengen kita punya bapak? Ya. Karena tadi tuh mandi muka, man nabi muka, dari man robuka ya, sampai man imamuka. Siapa pemimpinnya? Apa yang harus saya buka? Betul, Al-Quran pemimpin kita. Tapi pemimpin Al-Quran itu, Al-Qurannya harus ada yang menggerakkan orang. Orang yang hidup menggerakkan Quran, itulah pemimpin kita. Imam Utsman ya, Sayyidina Utsman khalifah ketiga, beliau dalam qaulnya begini. La tazallu ingdal sultan malah tazalu ingdal Quran. Allah sesungguhnya tidak akan mencegah kemunkaran ya, dengan tidak adanya kekuasaan apa yang tidak bisa dicegah oleh Quran. Kalau ada kemaksiatan, maaf, Quran di rumah-rumah kita bisa nampilingi. Al-Quran bisa nampilingi wong sing maksiat nggak bisa, harus ada yang menggerakkan. Yang menggerakkannya harus ada yang mimpin. Yang menggerakkannya harus ada yang mengomando. Betul? Betul. Kira-kira kalau di blok Kandang Haur atau di sekitar Kidulan ada masjidnya yang dirobohkan, kalau nggak ada yang mimpin, nggak ada yang komando, itu yang merobohkan masjidnya didiamkan apa? Bagaimana? Pasti harus ada yang mimpin, harus ada yang mengomando. Umat Islam kehilangan komando sekarang itu. Karena apa? Karena terlena dengan hubul hayat wa karahatul maut, terlena dengan dunia. Siap, kita kembali pada ajaran lisan yang sebenarnya, siap? Siap. Harus ada yang mimpin. Di Pangkalan harus ada yang mimpin. Di Kidulan harus ada yang mimpin. Begitu. Setuju? Karena dalam hadis man mata ya'riful limamun zamanihi. Mata metatan jahiliyah. Siapa yang hidupnya tidak berjumpa dengan pemimpin di zamannya, kalau mati, matinya jahil. Ya. Maka yuk perbaiki syahadah kita. Karena orang mengakui adanya kepemimpinan dimulai dari pemahaman syahadah. Siapa yang tidak kenal dengan Umar Ibn Khattab? Kenal semua kan? Kenal kan? Ya lagi nggak film kan? Maksudnya ceritanya, ya, keheroikannya, keluar biasaannya. Umar bin Khattab itu tegas. Kira-kira kayak bagus lah, kira-kira begitu loh. Ya mirip-mirip maksudnya loh. Pasti diterima apa? Hadirin, yang namanya Umar bin Khattab itu orangnya keras, wataknya ini A, B, susah. Tapi begitu awalnya menentang Islam, akhirnya masuk Islam, menerima syahadah Nabi. Tadinya tidak mengakui Nabi sebagai pemimpin, ketika sudah menyatakan as-syahadah, mengakui Nabi sebagai pemimpin. Jadi syahadah yang dulu telah hilang, ayo dihidupkan lagi. Oh, kalau syahadah itu berarti resmi mengakui adanya kepemimpinan. Kalau sekarang syahadah kita, orang syahadahnya cukup waktu khitanan, waktu rasulan. Itu mah akhirnya bukan dijelaskan pemahaman syahadah itu mengakui kepemimpinan, tapi karena sunatan dan rasulan, ujung-ujungnya pembaca syahadat, belajar latihan baca syahadat tuh ambil oli duit, saweran. Keliru, Pak. Iya, waktu kecil sunatan rasulan masih latihan, belajar. Udah ngerti diberi ilmunya dengan menyatakan as-syahadat, berarti kita mengakui adanya garis komando. Ya. Coba sholat berjamaah kalau nggak ada komando, kira-kira bagaimana? Acak-acakan. Ada yang ruku,
Itu kan miniatur. Jadi rojaban sahru apa namanya subhanallah asra bi abdi ila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul Basir. Mata. Sekali sana. Samiul alim apa Samiul basir? Basir. Saya pengen nanya ahli kitab yang mondok. Kenapa bukan Samiul alim? Kenapa Samiul basir? Secara bahasa, secara makna, kalau Samiul basir bisa didelong, ada. Bisa dilihat. Artinya Nabi Muhammad Isra perjalanan dari Mekah waktu malam menuju Baitul Aqsa Palestina itu dalam rangka controlling check bahwa sekelilingnya itu diberkahi. Oh, kepemimpinan Ibrahim dengan Ismail bagaimana? Oh, kepemimpinan Nabi Daud dan Sulaiman bagaimana? Kok bisa diberkahi? Makanya sholat, sering bagus ngomong, sholat itu dalam at-tahiyat akhir menyebutnya dua nabi, padahal nabi ribuan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali kama sholat ala Ibrahim wa ala ali. Cuma dua nabi, Pak. Maknanya apa? Mengingatkan bahwa orang Yahudi, kamu jangan bikin agama Nasrani dan jangan bikin agama Yahudi. Kamu tuh sama dari keturunan Nabi Ibrahim. Supaya kembali bersatu lagi. Umat dunia tukaran gara-gara apa sih? Kecemburuan orang Yahudi, kecemburuan orang Bani Israel. Ukraina tadi di awal oleh Ustaz Surya dibahas. Ukraina dan Rusia. Perang. Siapa yang mimpin orang Ukrainanya? Zelensky itu orang apa? Bani Israel, Yahudi. Perang. Itu Bani Israel. Tidak akan terjadi perang dunia ketiga kecuali orang-orang Bani Israel yang brengsek, orang-orang Yahudi yang brengsek. Pertama, dia cemburu sosial, tidak ngakui dari bangsa Quraisy, suku keturunan Quraisy, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak nerima, karena biasa dari Bani Israel itu nabi-nabi rasul-rasul terus. Begitu muncul, lah sing Quraisy, kurang ajar saya Gus Solo kurang ajar. Masalah cemburu sosial nih, masalah cemburu sosial sebenarnya. Maka dengan Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj diingatkan sesungguhnya Islam yang lahir di Arab, kemudian Bani Israel yang melahirkan Yahudi dan Nasrani, sebenarnya Islam semua kalau untuk Allah cuma kan akhirnya kan mereka itu jadi sempalan-sempalan. Agama Samawi jadi menyempal, bikin sektarian, bikin aliran. Karena saking bencinya tidak mengakui Islam yang telah disempurnakan oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua agama itu sebenarnya kalau Nabi itu ya Islam. Menurut Al-Hajj ayat terakhir. Cuma karena sudah menyempal, akhirnya bikin agama baru. Yahudi dan dengan at-tahiyat akhir Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaitu Ibrahim wa ala Ibrahim, diingatkan bahwa semua bangsa-bangsa yang membawa misi risalah at-tauhid, Abdul Maqultu ana wa nabiyuna min qablik, betul kalimatun thayyibah yang diperjuangkan oleh aku dan nabi-nabi sebelum aku adalah kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Sebenarnya dari moyang yang sama, yaitu Bapak Ibrahim yang biasa diberi gelar Abul bapaknya para nabi. Dari Hajar nanti melahirkan Ismail, terus sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari istrinya Siti Sarah, Ishak, Yakub, terus Yusuf sampai ribuan nabi. Kalau menurut versi lain, istrinya ada lagi satu lagi. Ya betul ya, satu lagi. Nanti melahirkan anak-anak keturunan wong Bani Indonesia. Saya nggak tahu nih apa, jangan-jangan saya termasuk Bani Ibrahim dari istri yang ketiga tadi. Saya nggak tahu. Makanya ada beberapa ramalan analisa yang namanya Imam Mahdi itu bisa jadi dari Indo. Wallahualam soal. Saya nggak tanggung jawab. Hanya Allah saja kita paling.
Tapi kalau misalnya dari Indonesia, mungkin saja ya. Karena banyak habaib juga dari Indonesia. Mungkin nggak Pak? Mungkin juga. Karena Timur Tengah sudah diberi giliran, Turki sudah diberi giliran, Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Rahman Sauda. Saya kira itu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan ini masakannya sudah pas 1 jam. Pas 1 jam. 12 insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya adalah yuk semangat, kembalikan ajaran Islam yang utuh. Dan benar kata Ustaz Samsudin, kata Ustaz Surya bahwa kita dari mana-mana bergabung dalam UIB, umat Islam bangsa Indonesia. NU boleh, Muhammadiyah oke, Persis boleh, Toriko boleh, yang dulunya pernah ngaji ini itu LDI Jamaah Tabligh boleh, nggak apa-apa. Setelah di sini kita bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi id kuntum. Kita tetap bersatu. Untuk apa? Membela Islam, jangan membela baju organisasi. Stop. Kita kebanyakan sekarang jadi kesasar, keliru membesarkan baju organisasi. Sudah gitu. Berorganisasi boleh, tapi kita tetap membesarkan Islam. Takbir. Takbir. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.